Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 beranggotakan Muhammad Rifai dengan NIM 21012977 dan Nabila Syafitri 21002075 dan Rahmayani 21020024. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu transfer dalam belajar. Dengan materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu A. Pengertian transfer belajar. Transfer belajar adalah sebuah frase yang terdiri dari kata yaitu transfer dan belajar. Transfer itu sendiri adalah kata pungut dari bahasa Inggris yaitu transfer, yang berarti pergantian, serah terima, atau pemindahan. Transfer dalam belajar yang lazim disebut transfer belajar atau transfer of learning. Itu mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Transfer belajar adalah pemindahan pengaruh atau pengaruh kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang dikuasai terhadap kemampuan sesuatu yang lain yang akan dikuasai. Dan yang B, beberapa teori transfer belajar. Pertama ada menurut psikologi daya, yaitu setiap fungsi sebagai akibat mempelajari bahan tertentu akan tertransfer dalam mempelajari bahan apapun juga. Bahkan kadang-kadang tidak berhubungan dengan bahan latihan tersebut. Kemudian yang B, menurut teori elemen identik, yaitu belajar dari satu bidang ke bidang studi lain atau dari bidang studi ke kehidupan sehari-hari. Dan yang C, menurut teori generalisasi, berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, dan prinsip-prinsip umum. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu prinsip-prinsip umum untuk memperoleh daya transfer. Pertama itu terjadinya transfer adalah amat tergantung pada metode mengajar. Karena di dalam terdapatnya respon-respon yang dapat ditransferkan. Adapun respon-respon yang memberi kemungkinan untuk ditransferkan adalah dengan melalui belajar kaidah-kaidah umum, teknik-teknik umum yang lebih efektif. Kedua itu bahan pelajaran yang mempunyai nilai transfer yang tinggi. Adalah bahan pelajaran yang ada kemiripannya dengan situasi luar sekolah. Akan tetapi yang sudah disusun dan mengandung pengertian-pengertian umum sehingga ditransfer pada situasi-situasi yang akan datang. Prinsip-prinsip untuk memperoleh daya transfer adalah yang pertama itu mengenal respon-respon umum yang tepat dalam bentuk kaidah umum. Kedua, membuat prinsip-prinsip umum itu sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Ketiga, mengarahkan perhatian anak-anak itu ke tempat di mana kaidah-kaidah itu dapat dipergunakan. Terakhir, itu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempraktekannya ke dalam situasi-situasi yang lebih kompleks dan banyak ragamnya. Materi selanjutnya itu peranan guru dalam meningkatkan transfer. Adapun strategi pembelajaran untuk meningkatkan transfer belajar, yang pertama itu tingkatkan pengamatan yang disengaja atau kesadaran belajar dalam berbagai konteks. Siswa harus mampu mempraktekkan bahasa dalam berbagai konteks guna menjembatani dan membantu secara aktif pengabstraksian konsep-konsep yang telah dipelajari. Ini akan membantu siswa mengetahui relevansi dan kemampuan transfernya dalam berbagai keterampilan belajar. Kedua itu tingkatkan keontentikan tugas dan tujuan belajar. Siswa perlu mengenali adanya kebutuhan real untuk mencapai tujuan belajar yang relevan dan holistik, bukan yang khusus untuk tugas tertentu. Ini akan menyiapkan mereka untuk menghadapi kompleksitas tugas di dunia nyata yang mengharuskan mereka menggunakan keterampilan dan penggunaan bahasa yang harus ditransfer secara terus-menerus. Adalah berharga untuk diketahui, yang berarti membuat pengetahuan yang akan diperolehnya itu
dapat digunakan dalam cara berpikir seseorang di luar situasi tempat pelajaran itu terjadi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifai. Kepada Rifai dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Yang pertama yaitu taraf intelijensi dan sikap. Faktor ini berasal dari anak didik dan berkisar pada masalah kapasitas dasar atau kemampuan dasar, sikap, minat belajar, dan lain sebagainya. Kapasitas dasar atau kemampuan anak sangat membantu timbulnya transfer belajar. Anak yang pandai akan cenderung memiliki transfer yang sangat tinggi. Kemampuan mengolah berkaitan dengan kemampuan belajar, terutama komponen intelektual. Siswa yang berkemampuan intelektual tinggi lebih mampu untuk mengolah secara mendalam dan secara menyeluruh. Pada umumnya, lebih mampu pula untuk melihat kelonggaran atau kemungkinan mengadakan transfer belajar, bahkan sebelum tenaga pengajar menunjukkan kemungkinan itu. Faktor yang kedua yaitu metode guru dalam mengajar. Proses belajar di sekolah berlangsung dalam interaksi dengan tenaga pengajar ataupun guru yang berlangsung dalam kelas, dalam proses belajar mengajar. Guru yang mengajar dengan fungsional yaitu menghubung-hubungkan hasil belajar di bidang studi yang dipegangnya dengan suatu bidang studi yang lain atau dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan kondisi eksternal yang menunjang terjadinya transfer belajar. Usaha yang demikian untuk sebagian tergantung sikap guru, untuk sebagian bergantung pada bekal ilmu pengetahuan umum yang dimiliki guru tersebut. Jadi metode guru dalam mengajar ini juga menentukan terjadinya atau timbulnya transfer belajar. Yang ketiga yaitu isi dari mata pelajaran tersebut. Hubungan antara mata pelajaran dengan suatu yang lain menjadi penimbul atau timbulnya transfer dalam belajar. Suatu mata pelajaran dapat dikuasai, bisa dijadikan landasan untuk menguasai mata pelajaran yang lain yang relevan, baik kaidahnya maupun prinsip-prinsipnya. Yang keempat, yakni proses belajar. Transfer belajar dapat diharapkan terjadi setelah siswa mengolah materi pelajaran dengan sungguh-sungguh, yaitu dalam rangka fase yang ketiga, keberhasilan dalam pengolahan itu sendiri, bergantung pada kesungguhan motivasi belajar atau fase pertama, dan kadar konsentrasi terhadap unsur yang relevan, yaitu fase kedua. Maka, siswa yang kurang melibatkan diri dalam proses belajar, kurang cermat dalam persepsi, dan kurang mendalam dalam mengolah materi, hal ini dapat mengadakan transfer belajar biarpun sebenarnya ada kemungkinan. Semua ini berkaitan dengan tata cara belajar atau teknik-teknik studi, apakah efisien dan tidak efisien. Makin baik tata cara itu, maka meningkat pula kemungkinan siswa untuk melakukan ataupun mengadakan transfer belajar. Faktor yang terakhir atau yang kelima yaitu hasil belajar. Aneka hasil belajar yang mengandung kemungkinan untuk dialihkan secara lebih luas ke berbagai bidang studi, bahkan menjadi bekal untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam banyak bidang kehidupan. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis transfer dalam belajar. Menurut Gagne, ada 4 jenis transfer dalam belajar. Yang pertama itu transfer positif. Transfer positif merupakan transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer yang kedua yaitu transfer negatif, transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang ketiga, transfer vertikal yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi. Yang keempat, transfer lateral yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan keterampilan yang sederajat. Baik, itu pemaparan yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rifai yang telah menyampaikan materi terakhir dari materi kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada sesi presentasi kali ini. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.